nama saya Afriani Ratna Puspita. Saya dan teman-teman saya kali ini akan menjelaskan tentang jurnal yang menggunakan metode cost benefit analysis. Sebelum ke pembahasan jurnal yang menggunakan metode cost benefit analysis, di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang farmakoekonomi dan pengertian cost benefit analysis. Farmakoekonomi didefinisikan juga sebagai deskripsi dan analisis dari biaya terapi dalam suatu sistem pelayanan kesehatan. Lebih spesifik lagi adalah sebuah penelitian tentang proses identifikasi untuk mengukur dan membandingkan biaya, resiko, dan keuntungan dari suatu program, pelayanan, dan terapi serta determinasi suatu alternatif terbaik. Metode cost benefit analysis ini biasanya digunakan untuk proses identifikasi, pengukuran, dan perbandingan sosial manfaat dan biaya proyek dan program investasi dalam mengevaluasi penggunaan sumber daya ekonomi yang layak agar dapat digunakan secara efisien. Selanjutnya, pembahasan mengenai jurnal yang menggunakan metode cost benefit analysis akan dibahas oleh rekan-rekan saya. Selanjutnya, saya Siska Perolina akan menjelaskan jurnal ke-1 yang berjudul Analisis Manfaat Biaya Pengusahaan Sapi Perah dan Pemanfaatan Limbah untuk Menghasilkan Biogas pada Kondisi Risiko. Untuk bentuk penelitiannya menggunakan metode analisis kualitatif dan kuantitatif, kemudian dilakukan langkah pengolahan dan analisis data. Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik simple random sampling dari 4 kelompok peternak di Kecamatan Cisarua dan Megamendung. Untuk parameter outcome diperoleh total biaya sebesar 178.171.000 dan total manfaat sebesar 446.446.543.309. Selisih antara total biaya dan manfaat adalah sebesar 446.268.372.309 rupiah, di mana total manfaat lebih besar dibandingkan dengan total biaya, maka kemungkinan usulan tersebut dapat diterima sangat besar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jurnal kedua yang berjudul Analisis Cost Benefit Injeksi NaOH pada Basin Cooling Tower VLTV Unit 5 dan 6 di area geothermal Lahendong. Untuk penelitian, teknik analisis yang digunakan yaitu pengumpulan data sekunder. Pengumpulan data sekunder dilakukan pada kegiatan survei lapangan. Dalam pengumpulan data sekunder digunakan metode dokumentasi yang menggunakan dokumen atau catatan yang terkait dengan penelitian. Penetapan populasi dan sampling. Populasi pada penelitian ini yaitu pekerja, mitra kerja, dan manajemen VGE. Sampel yang digunakan yaitu NaOH. Penelitian ini menggunakan 2 jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Parameter outcome injeksi NaOH jenis biaya pada basin cooling nilai tower VLTP 2016. Manfaat tidak langsungnya yaitu Rp2.006.300. Total manfaat yaitu Rp2.006.300, biaya langsung yaitu Rp1.482.914, biaya tidak langsung yaitu Rp185.430, total biayanya yaitu Rp1.668.344. Selanjutnya, saya Septia Anjani akan menjelaskan jurnal ketiga yaitu Analisis Biaya Manfaat Pemeliharaan Keranjang Hipertermia Maligna yang terisi penuh versus dosis perawatan dan trolen awal untuk unit bersalin. Bentuk jurnal, dalam jurnal ini kami menggunakan analisis biaya manfaat untuk menganalisis apakah penurunan angka kematian dari kebijakan yang mengharuskan setiap unit bersalin di Amerika Serikat untuk administrasi dan trolen sebanding dengan biaya penerapan kebijakan tersebut. Populasi dan sampel wanita yang masuk ke unit persalinan dan kelahiran dengan menggunakan sampel dendron. Alternatif mortalitas dan morbiditas neonatus dimasukkan dalam analisis sensitivitas. Mortalitas neonatus dihitung dengan mengkalikan probabilitas mortalitas atau morbiditas ibu dengan asumsi tidak ada pengobatan dengan kemungkinan kematian neonatus terjadi. Nilai umur statistik $10 juta.
serta menganalisis tingkat anestesi umum dari persalinan sesar untuk menentukan tingkat yang diperlukan untuk mencapai manfaat dan biaya. Unicom, hasil total biaya tahunan menempatkan kereta MH di unit bersalin adalah 2016 dan 1008 dolar Amerika untuk trolen itu sendiri, serta 238 dolar untuk gerobak dan item non-trolen, dan 770 untuk pemeliharaan gerobak MH, dan total biaya unit bersalin di Amerika Serikat akan menghasilkan 5.927 dolar Amerika yang secara signifikan lebih besar dari nilai ambang batas biaya dan manfaat.